Halo WhatsApp gengs, kami dari kelompok 1, kelas 1B, jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado. Kami akan membahas tentang pasar dan peran pemerintah. Dan perkenalkan, nama saya Grando Christopher Caralo. Perkenalkan, nama saya Cici Priscilia Masambe. Perkenalkan, nama saya Alin Juliana Kerup. Nama saya Indriani Palense. Perkenalkan, nama saya Sarah Timporo. Perkenalkan, nama saya Pungli Tamba. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli akan barang dan jasa. Pasar dapat diperluas lagi, yaitu terjadinya hubungan antara penjual dan pembeli, baik secara langsung atau tatap muka. Mungkin kita sering temui adalah pasar tradisional dan non-tradisional. Kita sebut dengan pasar modern. Maupun tidak langsung, melalui media pesawat telepon, faksimil, dan internet dalam melakukan transaksi barang dan jasa. Contoh yang sering kita temui adalah online shop. Suatu tempat dapat kita katakan sebagai pasar jika memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Ada calon penjual dan pembeli. 2. Ada barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan. Dan 3. Terjadinya proses tawar-menawar. Berdasarkan barang yang diperjualbelikan, pasar dapat dikelompokkan menjadi A. Pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi yaitu jenis pasar yang menjual atau menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari, misalnya makanan, minuman, dan pakaian. Yang termasuk pasar konsumsi adalah pasar hewan, pasar bunga, pasar sembako, dan masih banyak lagi. B. Pasar barang produksi. Pasar barang produksi yaitu jenis pasar yang memperjualbelikan barang-barang faktor produksi, seperti bahan baku industri, tenaga kerja, dan peralatan lain yang semuanya merupakan sumber daya produksi yang dapat digunakan untuk memproduksi barang lain. Berdasarkan luasnya kegiatan atau distribusi, pasar dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Pasar lokal, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang kebutuhan konsumen yang bertempat tinggal di sekitar pasar, dan barang yang diperjualbelikannya biasanya hasil budidaya masyarakat sekitar. B. Pasar daerah, letaknya biasanya di ibu kota, kabupaten, pusat kota, atau ibu kota provinsi. Pasar ini lebih besar dari pasar lokal karena merupakan tempat jual beli konsumen satu daerah atau satu wilayah. C. Pasar nasional, di wilayah yang lebih luas, seperti negara. Pasar ini memperjualbelikan barang kebutuhan konsumen untuk satu negara. Contoh, yaitu bursa efek yang memperjualbelikan saham konsumen dalam negeri. D. Pasar internasional, suatu negara tidak terlepas dari adanya perdagangan internasional. Perdagangan tersebut menuntut adanya tempat khusus yang mempertemukan para penjual dan pembeli. Peran pemerintah. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan publik, peran pemerintah bukan hanya dalam bentuk perizinan usaha, namun bagaimana mengarahkan aktivitas ekonomi nasional agar bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa peran pemerintah yang harus dilakukan. A. Peran pengarah. Peran pengarah. Peran ini adalah peran dan tugas pemerintah dalam mengalokasikan atau mengarahkan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif. Salah satu dari peran pengarah ini adalah menyediakan barang publik. Karena barang publik adalah non-rival dan non-eksklusif, maka perusahaan swasta tidak dapat menyediakan. Pemerintah mempunyai kewenangan dalam menarik pajak dan menyediakan barang publik. Contoh dari barang publik adalah jembatan, jalan, fasilitas umum, dan lainnya. Alokasi sumber daya yang efisien dapat didefinisikan sebagai kondisi dalam struktur pasar di mana sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah sesuai dengan keinginan masyarakat. B. Peran pengatur. Peran pengatur. Dalam perannya sebagai pengatur, pemerintah membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Peran pengatur ini terwujud dalam adanya jaminan kompetisi yang diatur dengan undang-undang antitrust yang dapat menjamin kompetisi dengan melarang kolusi dan praktik anti kompetisi yang lain. C. Peran distribusi. Peran distribusi. Peran ini merupakan peranan pemerintah sebagai distribusi pendapatan dan kekayaan. Kegiatan dalam mengadakan redistribusi pendapatan memberikan koreksi terhadap distribusi penghasilan yang ada dalam masyarakat. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.